Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kehamilan trimester pertama. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang kehamilan trimester kedua. Sebelumnya, apa sih kehamilan trimester kedua itu? Di video sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung bahwa kehamilan trimester kedua adalah kehamilan yang dimulai dari usia kehamilan 13 minggu sampai usia 27 minggu, atau usia kehamilan 4 bulan sampai usia 6 bulan. Nah, di kehamilan ini apa aja sih yang terjadi atau apa aja sih perubahan pada ibu hamil di trimester kedua? Meskipun di trimester kedua ini ibu sudah mulai merasa lebih nyaman, akan tetapi terkadang ada beberapa keluhan yang kerap muncul pada ibu hamil trimester kedua. Yang pertama itu pusing. Biasanya pusing ini terjadi karena tekanan darah ibu yang rendah. Yang kedua yaitu hidung tersumbat. Mengapa pada ibu hamil trimester kedua terkadang ada yang mengalami keluhan hidung tersumbat? Karena pada selama kehamilan yaitu terjadi perubahan hormon. Nah, perubahan hormon ini bisa memicu membengkaknya membran pada hidung. Yang ketiga yaitu masalah pada gigi dan gusi. Masalah pada gigi dan gusi ini biasanya terjadi karena selama kehamilan peningkatan sirkulasi darah ke gusi itu akan menyebabkan gusi akan semakin sensitif sehingga akan mudah berdarah. Dan selain itu pula, mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil trimester pertama itu juga bisa meningkatkan resiko untuk gigi berlubang. Sehingga pada ibu hamil kita akan sarankan untuk menggunakan sikat gigi yang lembut dan menyikat gigi secara perlahan. Yang keempat yaitu perubahan kulit. Perubahan kulit ini terjadi seperti biasanya akan muncul noda hitam atau flek pada wajah, lalu akan muncul stress mark. Stress mark itu garis-garis yang biasanya ada di perut ibu hamil, dan selain di perut juga bisa terjadi di bokong, bisa di bagian paha, atau bahkan bisa di bagian payudara ibu hamil. Lalu pegal-pegal pada badan dan kram pada kaki. Nah, kram pada kaki ibu hamil ini biasanya terjadi karena perubahan hormon dan peningkatan berat badan pada ibu hamil. Lalu biasanya akan sering terjadi pada malam hari. Sebaiknya sebelum ibu hamil tidur, kakinya direndam dengan air hangat terlebih dahulu nih ibu-ibu. Nah, direndam dengan air hangat lalu dipijat secara perlahan agar sirkulasi darah di kaki itu lancar sehingga mengurangi resiko untuk kram pada kaki di malam hari. Yang selanjutnya itu adalah sakit pada punggung. Kenapa sih pada punggung ibu hamil itu sakit? Karena semakin membesarnya usia kehamilan, maka janin pun akan makin membesar, berat badan ibu akan makin bertambah, lingkar perut akan makin bertambah, sehingga menyebabkan nyeri pada punggung atau pada pinggul ibu hamil. Karena berat badan ibu hamil ini dan berat badan si janin disokong atau ditopang oleh si punggung ibu hamil itu sendiri. Dan biasanya pada ibu hamil trimester kedua nafsu makannya sudah mulai meningkat nih, jadi ibu hamil sudah mulai bisa makan apa aja. Selanjutnya di trimester kedua ini nutrisi apa aja sih yang dibutuhkan pada ibu hamil? Sebenarnya di trimester kedua itu kebutuhan nutrisi pada ibu hamil tidak jauh berbeda dengan kehamilan trimester pertama, yaitu ibu hamil membutuhkan asam folat, protein, lalu zat besi, kalsium, vitamin D, vitamin A. Itu juga dibutuhkan di trimester kedua ini. Akan tetapi selama trimester kedua, ibu hamil disarankan untuk makanan yang mengandung serat tinggi. Kenapa? Karena biasanya ibu hamil trimester kedua akan mengalami sembelit. Untuk mengurangi resiko sembelit itu tadi, ibu hamil disarankan makanan-makanan yang berserat tinggi seperti buah, sayur. Buah-buahan apa aja sih Bu Bidan yang tinggi serat? Seperti pepaya, buah naga, terus buah-buah yang mengandung vitamin C tinggi. Lalu kalau untuk sayur seperti sayuran hijau, sayur bayam, sayur kangkung itu juga berserat tinggi. Lalu selain mencukupi serat juga, ibu hamil sebaiknya mencukupi cairannya setiap harinya. Berapa sih minimal ibu hamil minum air mineral selama 1 hari atau dalam 24 jam itu minimal berapa ibu hamil minum? Itu minimal 2,5 sampai 3 liter air mineral. Itu agar kebutuhan cairan pada ibu hamil tercukupi setiap harinya. Lalu hal-hal apa aja sih yang harus dihindari selama kehamilan? Nah,
di sini teman-teman sebenarnya sama saja seperti di trimester pertama kemarin, bahwa hal-hal yang harus dihindari selama kehamilan trimester kedua juga seperti minuman beralkohol, merokok, lalu obat-obatan di luar resep dokter, lalu ikan atau daging mentah, serta makanan yang tinggi kafein, dan juga olahraga yang berat yang menyebabkan cedera pada perut itu sebaiknya dihindari. Lalu apa aja sih Bu Bidan komplikasi yang terjadi pada kehamilan trimester kedua, atau kemungkinan yang terjadi pada trimester kedua itu komplikasi yang seperti apa aja? Nah, di sini komplikasi yang mungkin terjadi pada trimester kedua yaitu yang pertama itu perdarahan. Nah, perdarahan ini adalah komplikasi yang dianggap paling berbahaya. Kenapa? Karena jika tidak segera ditangani itu akan menyebabkan keguguran. Biasanya perdarahan pada trimester kedua itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama plasenta previa, solusio plasenta, lalu ruptur uteri dan persalinan prematur. Pasti di sini teman-teman tanyakan, apa sih Bu Bidan plasenta previa itu, solusio plasenta itu apa? Nah, plasenta previa itu adalah plasenta yang ada di bawah yang tertanamnya di bawah rahim, baik itu mendekati jalan lahir ataupun menutupi jalan lahir, itu plasenta previa. Kenapa kok bisa berdarah? Biasanya dia terlepas, itu akan menyebabkan perdarahan. Lalu solusio plasenta itu apa sih Bu Bidan? Solusio plasenta itu adalah terlepasnya ari-ari di rahim ibu sebelum waktunya atau sebelum persalinan, tapi ari-arinya udah lepas nih. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bayi di dalam rahim ibu itu mendapatkan asupan makanan ataupun oksigen dari tubuh ibu itu adalah melalui plasenta. Kalau misalkan plasentanya terlepas dari tubuh ibu, dari rahim ibu, maka terhenti juga makanan dan oksigen yang akan diberikan kepada bayi. Kalau makanan dan oksigennya terhenti, maka nggak bagus untuk bayinya karena bisa meninggal. Bayangkan saja, sama seperti kita, kalau kita tidak mendapatkan makanan dan tidak mendapatkan oksigen di dalam tubuh kita, maka kita akan meninggal, akan nggak bagus untuk tubuh kita gitu. Lalu ruptur uteri itu apa Bu Bidan? Nah, ruptur uteri itu adalah robeknya rahim. Dan persalinan prematur itu adalah persalinan kurang bulan atau persalinan di bawah 37 minggu. Selain perdarahan, apalagi nih komplikasinya? Nah, komplikasi yang bisa terjadi yaitu adalah ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini adalah ketuban yang pecah sebelum waktunya atau ketuban yang pecah sebelum persalinan. Kenapa nggak bagus? Karena ketuban ini fungsinya adalah melindungi janin dalam rahim dari virus maupun bakteri. Kalau misal ketubannya pecah, maka perlindungan untuk si janin ini akan berkurang, sehingga si janin akan mudah terinfeksi dan akan mudah terkena virus juga. Maka tidak bagus, harus segera diatasi. Jika ketubannya pecah nih, misal usia kehamilannya masih 20 minggu, tiba-tiba ketubannya pecah, nih harus segera periksa ke bidan ataupun ke dokter spesialis kandungan. Lalu komplikasi selanjutnya apa aja nih Bu Bidan yang bisa terjadi? Komplikasi selanjutnya itu bisa preeklamsi. Preeklamsi itu biasanya ditandai dengan tensinya tinggi atau protein di dalam urin itu tinggi. Tanda-tanda yang bisa kita lihat dengan kasat mata biasanya akan membengkak di bagian ekstremitas. Bagian ekstremitas itu seperti wajah, kaki, dan tangan biasanya akan bengkak secara berlebihan. Itu kenapa tidak bagus? Preeklamsi itu tidak bagus karena bisa menyebabkan solusio plasenta. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, solusio plasenta itu adalah terlepasnya plasenta dari rahim. Komplikasi juga yang mungkin terjadi selama kehamilan trimester kedua yaitu masalah pernafasan. Kenapa masalah pernafasan ini bisa terjadi? Karena semakin bertambah besarnya rahim, semakin bertambahnya usia kehamilan, semakin bertambahnya berat janin, itu akan memberikan tekanan pada paru-paru ibu, sehingga ibu akan mengalami sesak saat bernafas. Selain itu, diabetes gestasional juga salah satu komplikasi yang bisa terjadi pada ibu hamil trimester kedua. Apa sih teman-teman diabetes gestasional itu? Nah, diabetes gestasional itu adalah tingginya kadar gula di dalam darah tubuh ibu hamil selama kehamilan, meskipun ibu ini sebelumnya tidak memiliki riwayat diabetes sebelum hamil, tetapi saat kehamilan bisa terjadi secara tiba-tiba. Itu bisa jadi faktor makanan juga bisa, atau faktor hormon ibu hamil itu sendiri.